Salam Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Suasana sukacita yang indah bagi kita sekalian. Kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Dan pada hari ini juga kami ucapkan terima kasih bisa hadir dan juga yang bisa mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Terima kasih semuanya. Dan pertama-tama kami dari Majelis Jemaat GKI Barimba mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada para petugas yang akan melayani kita pada minggu ini. Pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani nanti di dalam pelayanan firman Tuhan. Kemudian Bapak Penetua Heldi Tanjung SE selaku liturgus, Penetua Diakon dari lingkungan 123 yang membantu pelayanan pada hari ini. Kemudian anak kami Anggun Angelia Mentari selaku pemain musik, kepada Bapak Diakon Junirum Sakaria dan Penetua Herti Carolina SPD yang nantinya akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Semail juga sebagai operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan seluruh sidang jemaat yang bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya kami ucapkan. Kami sampaikan berita jemaat pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada besok hari Senin, yaitu tepatnya ibadah Pentakosta 2 yang kita laksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 4 sore. Untuk petugas pendeta pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, kemudian untuk petugas mimbar Penetua Diakon dari lingkungan 1, 2, dan 3, untuk liturgusnya Diakon Tris Haryanto, untuk song leader Penetua Yuberi Ejumben dan Febria Margareta, dan untuk pemain musik anak kami Martino Lukas Unihin. Itu untuk berita pelayanan pada besok hari. Kemudian untuk berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan berita jemaat yang kami bagikan. Namun ada berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini. Pertama, kolekte SHM Rp82.000. Kemudian ada korban syukur atau persembahan syukur dari Ibu Yuniliana Ensuan berjumlah Rp100.000. Dan ada korban syukur tanpa nama berjumlah Rp100.000. Jadi jumlah yang masuk pagi ini belum dibukukan Rp282.000. Kemudian untuk berita kebaktian, baik kebaktian rumah tangga maupun syukur, kami sampaikan isi beritanya. Pertama, untuk kebaktian lingkungan 1, kami mohon maaf, akan dilaksanakan kebaktian lingkungan rumah tangga sekaligus kebaktian syukur mengenang 1 tahun almarhum Cornelius dan pemugaran kuburan. Itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 tempat keluarga Agustinus Suwan di lingkungan pelayanan 2. Waktunya pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Untuk petugas sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan, Penetua Alsen Bayan selaku liturgus, pemain musik anak kami Anggun Angelia Mentari, untuk song leader Penetua Esterlina. Nantinya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Meliani Puri SPDK. Diundang semua sidang jemaat untuk bisa hadir dalam mengikuti kebaktian tersebut. Kemudian untuk tanggal 7 kebaktian rumah tangga di lingkungan 1, yaitu pada hari Selasa 7 Juni 2022 tempat rumah Ibu Betsy Anion lingkungan pelayanan 1. Waktu dilaksanakan pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Petugas sesuai jadwal
Penetua Ye Krisman, namun karena beliau bepergian, nanti akan kita atur di berita lain-lain. Kemudian untuk pemain musik sesuai dengan jadwal Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Tangsi di Bungai. Untuk firman Tuhan sampaikan oleh Pendeta Yurika MTH. Diundang semua sidang jemaat untuk bisa hadir dalam kebaktian dimaksud. Kemudian yang ketiga untuk kebaktian lingkungan rumah tangga. Kebaktian rumah tangga pada hari Jumat itu di tempat Bapak Korintus M. Anggen ini dimajukan, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore, liturgus sesuai jadwal Diakon Marlina David, untuk pemain musik Penetua Mardi Ampong, song leader Gresela, untuk penyampaian firman Tuhan Pendeta Desi Natalia STH. Sekali lagi hari Jumat tanggal 10 Juni diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Selanjutnya untuk kebaktian seksi pelayanan perempuan dilaksanakan pada hari ini, yaitu Minggu 5 Juni 2022, tempat kebaktian Apriliana G. Effendi atau John Effendi, dilaksanakan pada pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Untuk petugas, untuk liturgus Penetua Tangsi di Bungai, doa syukur, masni dan firman Tuhan sampaikan oleh Pendeta Oktavianti STH. Diundang semuanya ibu-ibu untuk bisa hadir. Selanjutnya kami sampaikan pada tanggal 12 Juni 2012 ada kebaktian syukur mengenang 5 tahun almarhumah Rosaline Tandoh Tunda, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 16 sore atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Pendeta Agustinus Tunda, lingkungan pelayanan 3. Untuk liturgus Diakon Novita, song leader Diakon Mary Susianti. Untuk keyboard atau pemain musik nantinya anak kami Anggun Angelia Mentari. Diundang semua sidang jemaat untuk dapat hadir pada ibadah dimaksud. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu semuanya sidang jemaat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam Bapak Ibu. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan atas anugerah-Nya yang memampukan kita sebagai gereja-gereja anggota United Evangelical Mission atau disingkat dengan UM, untuk bersama dalam persekutuan yang kita rayakan dengan istilah UM Sunday, dan sekaligus perayaan Pentakosta pertama serta Hari Pertanian bagi gereja Kalimantan Evangelis. Sesuai dengan salah satu falsafah yang menjadi salam dalam masyarakat Dayak mengatakan, adil katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata. Melalui falsafah ini kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kendati pun di tengah masa pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui hari Pentakosta, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita sesuai dengan subtema dalam ibadah ini, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu, sebagai bagian dari anggota UM yang merupakan kesatuan dari tubuh Kristus, kita diajak untuk menyatakan iman melalui penyerahan dan mengandalkan diri secara penuh kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup dan tanggung jawab kita. Terpujilah Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. 242 kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga.
dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan saat teduh. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Tuhan telah memberkati dan menyertai pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan telah melindungi dan menuntun kami. Tuhan telah memberikan kami anugerah untuk menjalani siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami dapat bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami dilayakkan menerima kasih dan anugerah Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan mendengarkan doa permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan 2 kali.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena atas segala kasih dan anugerah yang Kau berikan, segala sumber kasih dan berkat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua bukan karena kuat ataupun gagah pintar kami, tapi oleh karena kasih penyertaan Tuhan di dalamnya. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang selalu Engkau berikan bagi kami untuk boleh selalu dapat memuji dan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Berkati kami sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, ataupun mereka yang mengikuti secara live streaming. Tuhan memberkati. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau menyertai, biar bila mana kami mendengar firman-Mu, kami boleh dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9, dengan perikop Menara Babel, yang berbunyi demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai batu liat. Juga kata mereka,
Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Hari ini kita bersyukur kita boleh merayakan, memperingati hari Pentakosta. Pentakosta dalam Perjanjian Lama yaitu suatu perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel setelah Paskah. Dan Pentakosta yang kita kenal dalam Perjanjian Baru yaitu hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid dalam peristiwa di Yerusalem.
Berkenaan juga dengan kita merayakan Pentakosta, kita juga merayakan Hari Pertanian GKE dan Sunday. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik, bahkan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua orang normal di dunia ini menyukai kebenaran. Tetapi tidak semua orang yang suka untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan tindakan yang benar, apalagi hidup dalam kebenaran Allah. Kenapa demikian? Karena hidup di dalam kebenaran itu memang tidak mudah. Dan manusia membutuhkan tuntunan dari Tuhan Allah itu sendiri untuk melakukannya. Tetapi sesungguhnya manusia bisa melakukan atau bisa hidup dalam kebenaran karena Allah telah menyediakan Sang Penolong bagi manusia, bagi kita, yaitu Roh Kudus
untuk tinggal bersama manusia. Dan dialah roh kebenaran itu. Dan apapun yang Roh Kudus lakukan atas manusia, pastilah itu merupakan kebenaran di hadapan Tuhan Allah. Saudaraku, Roh Kudus sering juga disebut roh kebenaran, roh Tuhan Allah itu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus katakan sebagai roh yang menyertai manusia, roh yang diam di dalam manusia. Ini yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-17 dari nas kita hari ini. Artinya bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran itu sesungguhnya tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di hari Pentakosta yang kita rayakan ini, kita boleh menghayati peran roh kebenaran atau Roh Kudus itu bagi kita. Dan itu dinyatakan kepada kita di dalam teks Alkitab yang kita baca ini. Apa yang bisa kita lihat peran dari Roh Kudus atau roh kebenaran itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-16 bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya Tuhan dengan rohnya akan senantiasa menyertai kita, akan senantiasa memampukan kita untuk bisa melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan juga akan senantiasa mau berkenan memberkati kita di dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang dialami oleh manusia. Bahkan juga dikatakan Roh Kudus itu yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala persoalan-persoalan hidup manusia. Ia memberkati kita. Pentakosta dalam perjanjian lama adalah suatu peringatan hari ke-50 setelah Paskah, yaitu Paskah, pesta bagaimana umat Israel memperingati keluarnya mereka dari perbudakan tanah Mesir. Di situ mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hasil panen gandum yang telah mereka terima. Dan pengucapan syukur ini berdasarkan suatu pengakuan bahwa satu-satunya yang dapat menolong mereka adalah Tuhan. Tuhan yang berkenan memberkati, Tuhan yang memberkati tanah sawah ladang mereka, sehingga mereka boleh menuai hasil itu, bahkan juga boleh memperolehnya dengan penuh sukacita dan kelimpahan. Ini juga yang bukan menjadi suatu kebetulan pada hari ini. Berkenaan dengan kita merayakan Pentakosta, kita juga merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Kita hidup dari pertanian. Kita hidup dari hasil-hasil bumi yang ditanam, diolah oleh kita manusia. Dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan menyertai manusia, memberikan kecerdasan, kemampuan kepada manusia untuk mengelola segala hal yang ada di bumi, sehingga kita bisa memetik hasilnya. Kita bisa hidup di dunia ini, menikmati segala apa yang kita tanam. Sebagaimana yang digambarkan oleh dua warga jemaat tadi yang mewakili bagaimana pesta pertanian, hasil pertanian yang menjadi berkat dari Tuhan, menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-17, Roh Kudus membimbing manusia kepada kebenaran ilahi. Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia. Roh Kudus bersama kita dan di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sesungguhnya telah bekerja sejak semula dunia diciptakan. Tetapi sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu, menjadi jelas bahwa Roh Kudus datang dan berkarya dalam kehidupan seluruh orang percaya.
Dia memberitahukan dan menyatakan kebenaran dalam hidup manusia. Sebab kehendak Roh Kudus adalah kehendak Allah. Karena Dia adalah Allah. Dan Roh Kudus juga memampukan manusia untuk melakukan kebenaran. Memampukan manusia untuk bisa hidup dalam kebenaran. Jadi bukan karena kekuatan kita mampu hidup dalam kebenaran. Tetapi Roh Kudus yang menuntun, memberikan pencerahan, membisikkan kepada kita untuk kita melakukan kebenaran. Tuhan Yesus membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan dan karya Roh Kudus kepada para murid dalam teks Alkitab ini. Khususnya kepada Filipus di dalam nas ini yang bertanya. Ia bertanya kepada Yesus pada saat itu, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus katakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Bukan dua pribadi yang berbeda. Ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka juga percaya kepada Bapa. Atau setidak-tidaknya, Yesus katakan pada ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup manusia. Itu memberikan satu peringatan kepada kita bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah karena tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Roh Kudus. Dan tentunya di dalam nas ini, dalam konteks Tuhan Yesus juga memberitahukan bahwa secara fisik Dia akan meninggalkan para murid pada saat itu. Tetapi ketidakberadaan Tuhan Yesus di tengah kehidupan para murid tidak perlu dirisaukan, karena ada penolong lain yang akan menggantikan peran Tuhan Yesus bagi kehidupan para murid dan memberi keberanian kepada para murid untuk hidup dalam kebenaran. Tidak lain, Dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu, penghibur bagi manusia. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran yang Tuhan Yesus harapkan tidak boleh dilepaskan dari hal mengasihi Dia. Ini yang dikatakan oleh Yesus ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya tidak ada yang berat untuk dilakukan jika didorong oleh rasa kasih. Jika kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, maka otomatis juga kita akan melakukan semua perintahnya. Mustahil Bapak Ibu kita mengatakan, bibir mulut kita, hati kita mengatakan, oh Tuhan aku mengasihimu. Tetapi kita tidak menuruti, tidak melakukan semua perintahnya. Tetapi kita mengasihi Tuhan, maka otomatis juga kita harus melakukan semua perintahnya. Itu yang Yesus katakan dalam nas ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Roh Kudus bukanlah pribadi yang jauh dari kita, tetapi sangat dekat. Bahkan dapat membisikkan apa yang benar untuk kita lakukan. Membisikkan kepada kita pada saat kita harus mengambil suatu keputusan. Ia membisikkan kepada kita tentang apa yang benar yang harus kita putuskan. Tinggallah di sini kepekaan kita untuk mendengar. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita mengasah kepekaan kita untuk mendengar, untuk merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita di dunia ini kita lebih mendengarkan, mengikuti kemauan kita sendiri, ego kita sendiri, nafsu kita sendiri.
Tetapi mari kita belajar untuk mengasah kemampuan kita untuk peka, mendengar, merasakan kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan, untuk kita melakukan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini kita sungguh-sungguh diingatkan kembali bahwa memang hidup dalam kebenaran Allah itu tidak mudah. Karena di satu sisi kita pun juga harus mengekang kemauan diri kita. Dan lebih untuk mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi melibatkan Roh Kudus itulah akan memampukan setiap orang yang percaya untuk hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Karena itu senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Agar Roh Kudus Tuhan itu senantiasa ada, bekerja dalam hidup kita, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita ketika kita melangkah, kita tidak salah langkah. Ketika kita memutuskan dan bertindak, kita tidak salah untuk memutuskan dan bertindak. Tetapi semuanya berkenan di hati Tuhan. Hal sederhana yang menuntut kita untuk selalu hidup benar adalah dimanapun kita berada saat ini. Di tengah masyarakat, gereja, jemaat, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga. Itu yang paling penting. Keluarga adalah lingkup terkecil dan terdekat yang bisa menjadi tempat kita belajar dan membiasakan diri untuk hidup dalam kebenaran. Hal yang terkecil dalam keluarga misalnya, kita berusaha sedapat mungkin untuk menjauhkan hidup kita dari kebohongan. Karena kalau dalam keluarga pun penuh dengan kebohongan, itu sesuatu yang tidak baik. Kita juga belajar supaya jauh dari kemunafikan. Kita juga belajar di tengah-tengah keluarga untuk tidak melanggar firman Tuhan. Dan sebab hidup dalam kebenaran merupakan bahasa kasih yang bisa diterima dan dipahami oleh semua orang. Dan karena kita mengasihi Tuhanlah, maka kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Selamat bersyukur, Roh Kudus Tuhan memimpin menyertai kita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita dalam segala hal. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 102, bait 1 sampai yang ketiga. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan warta
pun genap, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar, mencari manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama secara bersahut-sahutan. Seraya Bapak Ibu jemaat memegang dan membuka Alkitab Bapak Ibu, simbol kesediaan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa secara bersahut-sahutan. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini perkenankanlah kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara di seluruh dunia. Di tengah ancaman politik, sosial, dan ekonomi yang berpotensi memecah belah, secara khusus bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan mendukung di dalam doa sebagai dari warga negara. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara dunia secara khusus Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah dan tingkat pusat hingga daerah dalam menjalani tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami mengingat Pulau Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur dalam persiapan menjadi ibu kota negara dalam perkenan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan mendukung di dalam doa dan karya setiap persiapan serta perencanaan yang dilakukan pemerintah, gereja dan masyarakat di Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur. Ya Tuhan kami, di tengah perayaan UM Sunday saat ini, kami berdoa bagi lembaga misi UM. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. UM semakin diberkati dalam misi yang dilaksanakan dengan secara bersaksi tentang kerajaan Allah, berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. UM hadir dalam perkenan Tuhan
untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu, khususnya gereja-gereja anggota UM. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan mengakukan persekutuan yang terjalin di antara gereja-gereja anggota YOWM, agar saling menopang untuk melaksanakan seluruh program sehingga menjadi berkat. Ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, pikaris, penginjil dalam gumul dan juang. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan menguatkan dan menuntun hamba-hamba Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan dalam melayani umat Tuhan di berbagai wilayah. Ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di tengah pengharapan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengundang Tuhan berkuasa atas kehidupan keluarga setiap orang percaya. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak, sanak saudara kami, kiranya senantiasa ada dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak-anak, generasi muda. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya anak-anak bertumbuh dalam kasih Tuhan, generasi muda diberikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan yang membuat mereka terjelat dalam narkoba, pergaulan bebas. Kiranya masa depan para generasi muda penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan melalui momen hari pertanian, kami berdoa untuk sawah dan ladang, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk para petani, pegawai, karyawan yang berjuang mempertahankan kehidupan melalui daya dan upaya. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, usia lanjut, anak-anak terlantar, orang miskin, orang terpenjara. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Meski di tengah keterbatasan dan keadaan yang sulit, Tuhan senantiasa menyediakan apa yang diperlukan, memberkati dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya kami dipulihkan dari pandemi ini. Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit, berbeban berat, kami percaya Tuhan menolong kami, memelihara kami di tengah ancaman pandemi ini. Dan secara khusus kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan warga jemaat Barimba ini. Kami berdoa untuk saudara kami Yuni Liana Ensuan yang berulang tahun ke-60, saudara kami John Pri Mosat yang berulang tahun ke-37, saudara kami Yusak Alessandro yang berulang tahun ke-23, saudara kami Yan Lotat yang berulang tahun ke-49. Biarlah sukacita, damai, dan berkat senantiasa mengiringi langkah-langkah hidup mereka, dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Tuhan berkati mereka, bahkan mereka boleh menikmati pertambahan usia dengan damai sejahtera. Juga secara khusus kami berdoa bagi saudara kami, jemaat kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Pertama, kami berdoa untuk rekan sekerja kami, Penetua Mariana Lampang, yang mana pada esok hari
ia akan melaksanakan operasi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Segala upaya demi upaya dilakukan untuk sehat. Karena itu kami percaya upaya yang dilakukan ini Tuhan berkati. Dan Tuhan memberkati proses operasi itu. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan setelah operasi juga dipulihkan saudara kami ini. Diberikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Juga kami berdoa bagi Bapak Nuah Suan yang juga saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Tuhan memberkati dia, menjamah dia, bahkan memberkati pengobatan yang diterimanya di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Bapak Sumarto atau Bapak Santi yang sedang sakit. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami ini, memulihkan, memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hidupnya. Untuk semua saudara-saudara kami yang kami sebutkan tadi, dalam nama Yesus Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan menolong mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pencurahan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang menghibur dan memimpin kami, serta memampukan kami berseru dalam permohonan doa ini. Kami menyerahkan kehidupan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan kita akan mendengarkan lagu pujian yang nanti akan dibawakan pertama oleh penetua, diakon dan pekerja gereja. Setelah itu nanti disusul oleh puji-pujian dari seksi pelayanan remaja pemuda. Kepada penetua, diakon dan pekerja gereja kami persilahkan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Saya akan membacakan nas pengantar untuk persembahan kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan. Berkati setiap pekerjaan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur sebagai tanda kasih dan ketaatan kami, seraya mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk lagu persembahan kita, Kidung Jemaat nomor 381. Lagu ini kita nyanyikan dari versi bahasa Indonesia, terus disambung dengan bahasa Dayak Ngaju dan Dayak Maanyan. Kidung Jemaat 381. Dayak Ngaju. Hatalah cinta kalunen jetu, hatalah cinta tau denganku, tutu tawangku, hatalah cinta tau denganku. Ketika sangita dan setan mawi ngapewe, tutu tawangku,
Kayak maju. Hatalah sinta kalunen jetu, hatalah sinta kau denganku, tutu tawanku, hatalah sinta kau denganku. Mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dengan dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.